2 miliar. Kok menang tuh dapat kami ya. Dan pemenang. Alhamdulillah. Mandi. Astagfirullah. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, hari ini kita akan membahas tentang film. Ya, film yang bertemakan Minang. Jadi hari film nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret. Peringatan ini ditandai dengan dimulainya syuting film Darah dan Doa pada tanggal 30 Maret tahun 1950-an itu ya. Film ini diproduksi tahun 1950 oleh Bapak Perfilman Indonesia yaitu Umar Ismail. Nah, ini orang Minang nih. Darah dan Doa menjadi film cerita pertama yang dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia. Memiliki durasi 128 menit. Film ini merupakan produksi pertama Pusat Film Nasional Indonesia atau Perfini. Nah, perusahaan film tersebut didirikan Umar Ismail dengan usaha patungan dengan Bank Indonesia nih waktu itu nih. Sehingga ini juga yang menjadi landasan ditetapkannya tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional. Nah, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres RI tanggal 29 Maret 1999 nomor 25 tahun 1999 tentang Hari Film Nasional. Kepres ini ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional. Nah, sejak kemunculan film Darah dan Doa ini, kini telah banyak pula film yang tercipta di Indonesia. Awalnya dari film orang Minang ini. Beberapa di antaranya ada pula film khusus yang dibuat dengan berlatar belakangi Minangkabau ya. Satu, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah film drama romantis Indonesia tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduksi oleh Ram Soraya. Film ini diilhami dari novel berjudul sama, yaitu karangan Buya Hamka. Beberapa adegannya pun diambil langsung di sejumlah kawasan di Sumatera Barat. Yang kedua itu Merantau. Merantau merupakan film aksi laga Indonesia yang dirilis pada 6 Agustus 2009 yang disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini dibintangi antara lain oleh Iko Uwais, Cika Jessica, Christine Hakim, Doni Alamsyah. Kemudian ada Yusuf Aulia, Lauren Buson, Alek Abad, Matt Caudal, Ratna Gali, dan Yayan Ruhian. Film Merantau diangkat dari budaya Minangkabau sendiri, yang merantau ya, dan mengangkat khusus tradisi silat Minangkabau. Yang ketiga itu Di Bawah Lindungan Ka'bah. Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah film drama remaja Indonesia yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Hani R. Saputra yang dibintangi oleh Herjunot Ali dan Laudia Cynthia Bella. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Buya Hamka yang berjudul sama yaitu pada tahun 1978. Yang keempat, Surau dan Sile. Surau dan Sile adalah film keluarga berlatarkan budaya masyarakat Minangkabau yang dirilis pada tahun 2017 silam. Film ini diproduksi oleh Mahakarya Pictures dan diproduksi oleh Dendi Reynando dan Emil Bias. Khusus film ini disutradarai langsung oleh sutradara orang Minang sendiri, yaitu Arif Malinmudo. Nah, yang kelima, Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara adalah sebuah film garapan Kompas Gramedia Production bersama Million Pictures. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri Lima Menara. Skenario ditulis oleh Salman Aristo, juga penulis naskah film Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, dan Sang Penari. Dan disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman. Film ini mengambil lokasi syuting di sejumlah pesantren. Film ini dirilis pada 1 Maret 2012. Di film ini kayaknya ada Bang David Kalik juga yang bermainnya. Yang keenam itu Mi vs Mami. Mi vs Mami adalah sebuah film drama komedi keluarga Indonesia yang diadaptasi dari FTV berjudul sama. Film ini dirilis pada 20 Oktober 2016 dan diproduksi oleh MNC Pictures. Film ini menghadirkan Cut Mini Tao dan Iris Bella sebagai aktor utama memerankan ibu dan anak. Beberapa scene film ini mengangkat kebudayaan Minangkabau ya, di kampung Minangkabau itu sendiri. Yang ketujuh yaitu Begadang Rendang. Begadang Rendang adalah film komedi romantis Indonesia. Film ini diproduksi oleh Agustinus Sitorus dan disutradarai oleh Jai Sukmo. Film Begadang Rendang akan menjadi debut Frisley Herline sebagai pemeran utama. Ia dalam film ini juga beradu akting dengan Panji Zoni.
Nah, selain itu film ini juga film perdana Frisly dengan genre non-horor ya. Secara garis besar film ini mengangkat cerita tentang budaya Minang, Sumatera Barat. Yang ke-8 yaitu Surga di Telapak Kaki Ibu. Surga di Telapak Kaki Ibu merupakan sebuah film tahun 2016 bergenre drama. Film ini ditulis oleh Anggoro Sardono yang disutradarai oleh Sony Gokasak. Film yang berdurasi 1 jam 33 menit ini berlokasi syuting di Tanah Datar, Sumatera Barat dan Jakarta. Film yang berdurasi 100 menit ini memasukkan unsur adat Minang itu sendiri. Yang ke-9 Liam dan Laila. Terinspirasi dari kisah nyata yaitu Laila. Nah, Laila ini diperankan oleh Nirina Zubir, seorang gadis berpendidikan tinggi yang terlihat tidak mempunyai masalah dengan kesendiriannya. Di usia 31 tahun, ia terhubung dengan banyak orang di berbagai negara di depan layar laptopnya sebagai pedagang online. Kesendiriannya ini bukan hal yang wajar bagi keluarganya yang sangat menjunjung tinggi tatanan hidup di adat Minangkabau. Jadi keluarga mulai mencemaskan kesendirian Laila. Suatu ketika Laila terlibat sebuah diskusi di percakapan online dengan seorang pemuda bernama Liam, yaitu Jonathan Cerada, yang sedang menelisik sebuah kebenaran pada kasus besar yang terjadi di Paris. Film ini juga disutradarai oleh Arif Malimudo itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah film Buya Hamka yang baru saja rilis ya. Film ini biografi Buya Hamka untuk mengisi libur lebaran tahun 2023 kemarin. Nah, film yang dibintangi oleh Vino G. Sebastian dan Laudia Cynthia Bella itu disambut meriah di seluruh Indonesia, bukan orang Minang saja. Sambutan publik terlihat kala peluncuran teaser dari film yang diproduksi oleh Falcon Pictures tersebut beberapa waktu lalu. Film Buya Hamka menjadi pelengkap deretan film bertemakan Minangkabau di kancah nasional. Nah, itu dia film-film yang tadinya didirikan oleh orang Minang dan akhirnya ada beberapa film yang diproduksi berdasarkan Minangkabau itu sendiri. Kita terima kasih kepada bapak-bapak film yang telah memberikan sesuatu yang berbeda untuk Indonesia, karena beliaulah kita bisa menikmati karya-karya film sampai sekarang. Seperti ada Bapak Usmar Ismail, ada Jamaluddin Malik, ada ya pokoknya banyak lah. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan sekali ikut sayembaran gadang kodiahnya baru. 2 miliar. Kok Manang tuh dapat kami ya. Dan pemenang. Alhamdulillah. Mandi. Astagfirullah. Angku. Perusahaan sabun tuh kan alun tahu loh. Bahasa angkuan meninggal. Mandanga suara angkuan gay alun ini lah itu. Haram hukumnya tuh, haram. Pak, contohnya ada telepon. Telepon dari Jakarta. Iya, Pak. Alah gilo si Ham tuh mah. Nggak tahu lah do apa yang ada di kepala itu. Awak taruhan jua apa nan Allah awak mulai. Apa ala gilo, Mah, Mak?